Berikan kepada pemimpin yang melakukan perubahan-perubahan sebaik-baiknya perubahan untuk menjamin setiap anggotanya masuk di dalamnya, tetapi juga tidak menafikan. Kami tetap membawa jargon perubahan dan perbaikan. Tetap justru kamilah pelengkap, penyempurna posisi koalisi Indonesia Maju untuk menjadikan bahwa koalisi ini memang akan melakukan perbaikan, perubahan. Dan perubahan itu kan sesuatu hal yang pasti. Menjaga rakyat, padahal rakyat inilah pemimpin yang sebenarnya. Rakyat harus menang. Nah, tipikal Prabowo ini yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Setelah kita memiliki Pak Jokowi dengan kelebutannya, ya, kita perlu seorang yang keras seperti Prabowo. Tapi dia punya kelembutan hati terhadap rakyat. Ali bin Abi Thalib kan ketika dia diminta untuk menjadi pemimpin, dia menolak 3 kali. Nanti yang keempat kali baru dia terima. Semoga juga begitu Prabowo, berjuang 3 kali, dan keempat kalinya insya Allah dia akan menjadi presiden. Sahabat Tuki, kita jumpa lagi dalam diskusi politik dan kali ini kita bersama dengan Habib Hasyim Arsal Halapsi. Sebelum lebih jauh berdiskusi dengan beliau, saya ingin memperkenalkan sedikit CV beliau secara singkat. Beliau adalah PR, Public Relation and Corporate Communication, Lion Air 2012. Beliau juga direksi The Hills Radio dan juga fungsionaris sekaligus caleg DPR RI Partai Demokrat Kalimantan Selatan II. Dan juga yang terpenting bahwa beliau adalah putra ke-7 dari seorang wartawan legend, juga sastrawan yang kita kenal dengan nama Arsal Al-Habsi. Selamat malam Bib Hasyim. Selamat malam. Terima kasih Habib Hasyim datang berkunjung di CJS. Habib Hasyim, kita ingin mendengarkan bagaimana analisis atau pandangan Habib Hasyim terkait dengan perilaku politik di Indonesia beberapa hari terakhir ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin menyapa dulu sahabat Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, ini adalah kedua kalinya dan alhamdulillah Pak Profesor ini berkenan untuk menghadirkan saya kembali di podcast kita ini. Menarik bahwa pertanyaan ini justru adalah menjadi alasan kenapa saya memberanikan diri untuk tampil di acara podcast ini. Ya. Yang paling pertama adalah bahwa saya melihat kecenderungan yang sangat tidak elegan dari politisi kita hari ini ketika mereka menampilkan pikiran-pikiran mereka atau wacana-wacana mereka ketika berhadapan dengan publik ataupun ketika mereka berdebat. Ada kecenderungan bahwa politik itu seakan-akan seni menyembunyikan niat gitu. Kita tahu bahwa tujuannya itu sama, tapi bagaimana kita menyembunyikan niat dan kemudian meramunya dalam kalimat yang indah dan kemudian membentuk sebuah opini. Tapi toh kita bisa lihat bahwa dalam jejak digital seorang politisi itu senantiasa tidak bisa kita tarik satu garis yang konstan tentang sikap dia terhadap satu masalah. Jadi sangat bergantung di mana arah dia berdiri, di mana dia berada. Saya tidak mengatakan bahwa saya juga mengalami perubahan seperti itu, tetapi ketika saya berdiri di satu tebing, maka tebing yang sama juga saya akan berdiri ketika itu berbeda. Tetapi apa yang saya pandang dan apa yang saya lihat dan apa yang saya latar belakangi, saya berusaha semaksimal mungkin bahwa itu tidak akan lari daripada keyakinan saya, ideologi yang saya miliki, dan saya harus bertanggungjawabkan itu. Karena begini, zaman sekarang adalah zaman sejarah. Kita mengenal dengan adanya jejak digital. Jejak digital ini adalah sebuah sistem yang Anda tidak akan bisa nafikan, bahwa ketika Anda berbicara di satu ketika, Anda itu akan mempertanggungjawabkannya nanti di berapa puluh tahun ke depan. Dia akan tercatat. Betul. Jadi kita nggak perlu berpikir tentang bagaimana sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala catatkan terhadap setiap perilaku kita, tetapi sistem yang ada di dunia hari ini saja Anda tidak akan bisa lewatkan. Jadi kalau Anda belajar memaki dan kemudian besok Anda menjilat, itu ketahuan. Nah, saya pernah berpikir begini, saya sampaikan kepada satu orang yang juga ahli komunikasi yang saya sampaikan begini. Ini
pembicaraan politik yang ada di TV sekarang ini mesti dibatasi. Mestinya masuk di dalam rating 18 tahun ke atas. Karena saya tidak mau anak-anak saya terlibat dan melihat bagaimana orang-orang ini berbicara tentang politik dan kemudian mengajak anak kita berpikir bahwa politik itu mesti membengkokkan sesuatu, mesti menyembunyikan niat, mesti melakukan sesuatu gerakan untuk supaya orang memahaminya seakan-akan quote and quote bahwa inilah yang terbaik. Nah, itu saya tidak bisa terima. Nah, saya harus kalau kata istilahnya itu harus ikut terlibat aktif untuk memikirkan bahwa politik ini tidak seperti itu. Bagaimana pandangan Habib tentang politik? Hakikat politik dalam pikiran atau pandangan Habib bagaimana? Sebenarnya ini semua pandangan setiap orang yang lurus pasti akan menilai seperti itu. Kalau mereka beragama Islam seperti kita, semestinya patronnya itu, raw figurnya itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Beliau adalah patron politisi yang terbaik. Tidak ada satu manusia yang turun di muka bumi ini dan membawa peran sebagai politisi sebaik beliau. Saya kira juga para nabi-nabi, Nabi Isa atau Yesus yang kita sebutkan politisi. Semua mereka itu adalah menturun dalam rangka untuk menguasai hati manusia. Baik itu melalui kebenaran ujaran yang mereka emban sebagai rasul ataupun sebagai seorang pemimpin sebuah masyarakat dan menciptakan sebuah role model yang harus dipakai untuk menjadi blueprint bagaimana sebaiknya sebuah kepemimpinan itu berlaku dan terjadi. Kita lihat ada sebuah sejarah yang menarik dalam Rasulullah SAW ini adalah bahwa bagaimana dia harus mengukur dan mundur teratur dari Mekah yang dia tahu bahwa kondisi yang dialami itu tidak menguntungkan bagi posisi dia sebagai nabi dan rasul untuk menyusun sebuah kekuatan di Madinah. Dan ketika dia sudah membangun sebuah kekuatan di Madinah dan kemudian mengambil alih kembali Mekah dengan cara yang sangat dahsyat dan elegan yang kita kenal dengan Futuhat Makkah. Ya kan? Jadi itu kita pasti akan membahas itu panjang lebar. Karena saya mengenali satu kualifikasi politik yang dahsyat dari seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan memperlihatkan dua hal yang penting, bahwa ada quality, ada quantity, ada kuantitas, ada kualitas. Bahwa ada kebutuhan untuk menjaga kuantitas. Kuantitas itu adalah dengan jumlah, kekuatan itu sebagai jumlah. Ada kebutuhan untuk menjaga quality. Dua-duanya ini saling terikat. Sederhananya begini. Ada peristiwa yang menandakan tentang Taif. Kita pernah dengar cerita tentang bagaimana Nabi ketika kehilangan Abu Thalib. Dan kemudian Abu Thalib sebagai seorang pemimpin yang selama ini memberikan perlindungan yang sangat dahsyat kepada Rasulullah. Dan kemudian hijab untuk perlindungan kepada Muhammad itu terlepas ketika meninggal, sehingga kemudian sebelumnya ada ditinggalkan oleh kekasih istrinya yang tercinta itu Khadijah Al-Kubra. Nah, beliau kemudian ke Taif. Ke Taif itu untuk mencoba membangun sebuah komunitas baru. Tapi yang terjadi kan tidak seperti apa yang beliau inginkan. Tapi sebenarnya tidak. Dia mencoba untuk membangun sebuah pola yang baru di Taif itu karena dia merasa bahwa kelompok ini hampir bisa dipastikan tidak memiliki hubungan yang intens dengan kelompok yang ada di Mekah yang memberikan perlawanan yang begitu dahsyat kepada Rasulullah SAW. Di tengah-tengah kesedihannya itu, ketika berhari-hari mencoba untuk mencari pengikut atau teman setia bagi dia dalam menjalankan keyakinan yang itu, ternyata beliau tidak menemukan apa-apa. Sampai kemudian Allah turunkan sebuah hadiah yang dahsyat. Saya karena panjang ceritanya tentu saja, tapi kita skip saja hal-hal yang saya ingin poinkan di sini tentang quality. Seorang hamba sahaya bernama Abba itu disuruh oleh tuannya membawakan buah kepada Muhammad. Di Taif ini. Di Taif itu. Ketika Rasulullah duduk dan memanjatkan doanya yang dahsyat itu di Taif, dan kemudian kita tahu ada fragmen Jibril alaihissalam turun. Tapi Abba ini disuruh oleh
dua orang tua majikannya bawakan buah itu kepada Rasulullah. Muhammad itu kata dia. Muhammad itu tetangga saya di Mekah. Nggak enak. Kondisi dia ngalamin dilempar, dicaci maki dengan orang dan dia duduk di sana dalam keadaan sedih. Bawakan buah. Tapi ingat Abah, kata dia. Jangan tinggal dekatnya. Dia itu tukang sihir. Oh iya. Jadi, kalau kau deket-deket dengan manusia itu, pasti kau akan berubah katanya. Bayangkan ini. Jadi sudah ada stereotype yang sedemikian dahsyat. Abah ini membawa buah itu. Menyerahkan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan terima kasih. Dengan wajahnya yang tentu saja sangat indah. Abah terpukau melihat itu. Iya kan? Dan kemudian beliau mengangkat dan mengambil buah itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi sama Abah? Abah berlutut di hadapannya. Saya tidak pernah mendengar kalimat ini dikeluarkan oleh orang-orang sekitar ini. Tapi saya pernah mendengarnya dari seseorang. Terus Rasulullah bertanya, siapa engkau? Saya Abah. Dari mana kau berasal? Saya dari Nainawa. Katanya. Rasulullah berkata ini, Abah dari Nainawa. Apakah engkau mengenal saudaraku Yunus bin Matta? Kaget ini Abah. Ya kan? Tunggu dulu. Kau mengatakan Yunus bin Matta. Tidak pernah ada satupun orang menyebutkan Nabiullah Yunus alaihissalam itu dengan bin Mattanya. Kamu ini siapa? Kata Abah. Saya Muhammad. Tertunduklah orang ini. Kau Muhammad. Muhammad yang sering disebutkan oleh Yunus bin Matta. Nabi kami yang kami cintai. Kaulah ini orangnya. Apa yang terjadi? Orang ini kemudian langsung mengatakan, jadikanlah aku hambamu. Itu majikan juga teriak. Tuh lihat, kena sihir dia. Kena sihir dia katanya. Tapi yang saya ingin gambarkan itu adalah begini. Nabi ini ngomong panjang lebar, ngajakin orang, ngajakin semuanya. Dan kemudian dalam kesedihannya dia berdoa. Jibril datang dengan kekuatannya. Katakan ya Muhammad, aku akan hancur luluhkan ini orang-orang. Tapi Nabi katakan apa? Jangan lakukan itu. Karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Allah hadiahkan Abba. Dia tidak perlu ngomong panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Shadaqallahul azim. Artinya begini. Hadiah itu Allah berikan tanpa kau harus bersusah payah. Bahkan dia datang menghampiri kau dan memberikan buah dan dia menyentuhmu hanya dengan kalimatmu yang sangat sederhana dalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Inilah quality. Satu orang menutup seluruh kesedihan Nabi selama 40 hari dia berjuang. Berdiri di setiap podium dan dilempari dengan kotoran. Jadi masalah agama ini masalah Allah. Kau nggak pernah bisa mengubah hati seseorang kalau bukan Allah yang memberikan hidayahnya. Makanya ini penting bagi kita untuk persatuan, untuk melihat agama lain itu tidak dalam rangka untuk mengintervensi mereka masuk dalam wilayah itu. Tapi kita mengatakan bahwa jadilah seperti Muhammad. Dan jadilah seseorang yang kemudian dari tangannya Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan hidayah itu. Bukan Anda yang meyakinkan orang. Ini politik quality. Di sisi lain, politik quantity. Apa itu politik quantity? Sederhananya begini, supaya gampang kita memahami. Polisi itu kenapa harus pakai pistol? Itu sebenarnya politik quantity. Artinya penjahat jangan sampai melakukan kejahatan di depan polisi karena ada pistolnya. Pistol itu bisa saja tidak pernah dipakai. Bahkan pelurunya sampai berkarat nggak dipakai. Tetapi penjahat begitu melihat polisi, apalagi dengan ada pistolnya, dia akan takut. Itulah di quantity.
It's not about quality, tapi it's about quantity. Penting bagi Anda untuk menahan diri melawan seseorang yang memiliki senjata. Penting bagi Anda untuk menahan diri untuk melakukan sesuatu di depan hukum yang jelas yang mampu melakukan tindakan terhadap Anda. Karena manusia ada kecenderungan akan melakukan penyimpangan. This is the quantity. Bagaimana Nabi Muhammad yang kemudian menyatukan seluruh kekuatannya, ayo kita maju ke Mekah. Para sahabat bertanya, dalam rangka perang, persiapkan diri kalian dengan semua kualifikasi dan kualitas dan kepemilikan sebagaimana kita datang untuk menaklukkan sesuatu. Ini sebuah kejadian yang sangat dahsyat pada waktu itu. Ketika pasukan Islam mengepung, masyarakat Mekah pada waktu itu kehilangan semangat melihat jumlah. Kehilangan semangat dari jumlah. Mereka tiba-tiba tidak ada keinginan untuk melakukan pertempuran dan perlawanan. Tidak ada satu nyawa yang ditebas pada saat itu. Futuhah Mekah itu adalah sebuah proses di mana penundukan. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi pada saat itu, itulah politik kuantitas. Kalau tidak dengan jumlah yang besar, Muhammad tidak akan mampu Sallallahu alaihi wasallam menundukkan kota Mekah. Tapi apa yang terjadi juga sebenarnya di malam harinya ada sebuah peristiwa fragmen yang menarik. Apa itu? Ya, ini kan profesor muji-muji juga kita. Tidak. Jadi sebelum peristiwa itu, ada satu tokoh yang sangat dahsyat perlawanannya terhadap Muhammad. Namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah jenderalnya kaum kafir yang berkali-kali bertempur dan berhadapan dengan pasukan Islam. Di malam hari dia memakai kerudung, kalau kata anak muda sekarang ini hoodie, jalan pelan sendirian dan masuk di perkemahan Rasulullah. Ini kan sudah gempar nih Mekah nih terhadap pasukan Islam yang mengepung. Dia datang pelan, ditangkap oleh pasukan penjaga, pas pampresnya Rasulullah pada waktu itu. Kamu mau ngapain katanya? Ditangkap. Maaf, saya mau berjumpa dengan Nabi, dengan Muhammad. Kau mau bikin apa? Biarkan saya berbicara dengan dia katanya. Oh tidak bisa, kita periksa dulu. Diperiksa lah badannya, nggak betul dia tidak membawa senjata dan lain-lainnya. Dan datang menghadap dan minta berdua berjumpa dengan Rasulullah. Muhammad, minta tolong dong, orang-orang Anda tinggalkan tempat. Loh, kenapa? Ya saya mau bicara rahasia dengan Anda. Terus Rasulullah meminta para sahabat meninggalkan dia berdua. Para sahabat khawatir ya. Kamu pikir ini saya nggak bisa berkelahi kata Rasulullah. Enak aja kamu. Kamu kan udah periksa dia nggak ada senjata kan? Ya sudahlah. Ya nggak mungkin dia melakukan apa-apa di sini. Biarkan saya berdua. Setelah pergi, Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa kau sampaikan itu? Saya sudah Islam di hadapan. Tapi beri muka aku di hadapan pasukanku, orang-orang yang setia dengan aku. Jadi ketika kamu masuk nanti, saya tahu apa yang kau akan lakukan. Betul. Tapi tolong kasih muka kepada saya. Kata Rasulullah, yes. Kau tidak perlu menyampaikan di depan mereka. Tapi saya sudah mendengar. Oke. Dia keluar lagi. Rasulullah memanggil sahabat, kawal dia sampai di rumahnya, amankan dia. Walaupun sahabat bilang bunuh aja, nggak bisa. Tapi itu politik. Inilah politik ilahiyah yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Jadi ketika Futuhah Mekah, para pasukan menutupi wilayah itu dengan begitu gagahnya pasukan Islam. Rasulullah mengatakan, siapa yang berkata, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, akan aman dari pedang kami. Dan barang siapa yang tidak mengucapkan kalimat ini, tapi dia berlindung
di rumah Abu Sufyan, dia pun aman dari pedang kami. Sahabat protes. Iya. Sahabat protes. Terus Rasulullah bilang, emang ente yang tahu? Kamu lihat hasilnya. Iya. Wow, larilah ribuan orang ini. Sebagian anggota yang tidak mau mengungkapkan Muhammad Rasul. Nabi katakan, catat orang-orang itu. Iya. Dia masuk, datang ke tempatnya Abu Sufyan. Abu Sufyan kaget. Loh, apa ini? Kok rombongan datang? Iya. Muhammad mengizinkan kita untuk tidak mengucapkan asyhadu. Nah, tuh, lantas. Tapi dia bilang, kalau kami berlindung di rumahmu dan kau aman. Apa kata Abu Sufyan? Muhammad, memang ini manusia. Langkahnya langkah 5. Iya. Kalau pemain catur ini kalah Kasparov. Artinya ada satu pemain yang dahsyat itu namanya Michael Tal. Ya, Michael Tal itu tidak pernah dikalahkan. Selalu mengorbankan menterinya dan menang. Ya, ini dia bilang ini, kalau dia kenal Michael Tal ya, pasti dia bilang ini Michael Tal. Saya hadapi. Kenapa? Nabi telah mengunci Abu Sufyan. Ya. Dalam posisi tidak mampu melakukan apa-apa selama kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Potensi-potensi pengkhianatan, potensi-potensi rusuh dari kelompok-kelompok yang berada di bawah kekuasaan Abu Sufyan habis. Karena dicatat oleh Rasulullah. Kalau ini orang melakukan sesuatu, langsung penggal tuannya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan bilang, kalian jangan sampai lakukan apa-apa ke Muhammad. Selesai sudah cerita kita ini. Dan dikatakan tidak akan mungkin kita lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is politik, Pak. Iya. Ini politik, tidak mempergunakan, tidak tipu-tipu. Tapi beliau tahu bagaimana kuncinya membungkam sebuah kekuatan yang punya potensi untuk berkhianat, memberontak di masa akan datang. Dengan cara mencatat seluruh pengikutnya yang tidak mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia aman di tempatnya Abu Sufyan. Men, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada manusia ini, sallallahu alaihi wa alihi. Nah, kepemimpinan ini seperti ini dong. Iya. Tidak melihat keretakan, pemberontak, tidak. Ini seni mendapatkan kekuasaan, tapi ketika menuju ke arah itu, kalau Anda tidak lurus, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Minimal Anda telah merusak jiwa dan pemikiran anak-anak kita ketika menonton Anda berdebat, dan besok Anda berubah. Ini siapa ini? Oh, dia bilang, ini politik. Saya katakan ini politik iblis. Iya. Ketika misalnya saya ini, tadinya mendukung Anies, ya saya juga harus mencoba untuk menemukan jalan yang benar secara syar'i untuk menyatakan bahwa keputusan saya ini benar. Kalau saya tidak temukan kebenaran, bukan pembenaran, saya keluar. Itu statement saya. Insya Allah saya akan pertanggungjawabkan. Tapi ketika saya menemukan kebenaran di dalamnya, bahwa sikap ini harus saya lakukan, ya saya lakukan. Tetapi intinya adalah di bulan indah ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada bulan persatuan. Bukan hanya sesama muslim, tetapi juga sesama umat manusia. Kita harus jaga. Kalau Anda menekan diri Anda sebagai seorang muslim yang baik dan sehat, walafiat otak Anda menjaga marwah Islam ini dengan membawa mereka, dengan memperlihatkan akhlak yang sebaik-baiknya akhlak. Pak, saya baru menonton sebuah wawancara yang dilakukan oleh seorang wartawan, jurnalis dengan Perdana Menteri India. Apa yang dikatakan? Kita tidak menginginkan Islam ada di tempat ini. Dan ketika dia mendekati 30%, kita akan alert. Kita akan menahan. Dan hari ini kita akan tahan kemungkinan orang Islam masuk ke dalam sini. Bayangkan, Pak. Negeri ini 89%. Mayoritas Islam. Kita membuktikan itu tidak terjadi. Dan inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa dan negara ini. Inilah anugerah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kepada bangsa umat Islam ini, bahwa tidak terjadi seperti itu. Kita membuktikan
Jadi tolong keretakan seperti ini, isu tentang agama dan lain-lainnya kita putuskan. Berikan kepada pemimpin yang melakukan perubahan-perubahan sebaik-baiknya perubahan untuk menjamin setiap anggotanya masuk di dalamnya, tetapi juga tidak menafikan fungsi-fungsi yang ada di dalam setiap umat beragama itu. Ada radikalisme, Islamfobia dan lain-lainnya itu kan sebuah catatan-catatan yang sengaja muncul dalam fragmen kehidupan kita. Tapi sebenarnya coba kalau kita periksa. Saya baru saja tadi bicara dengan sahabat saya seorang Nasrani. Dia katakan, Bib, kalau semua orang Islam berpikir seperti antum, aman negeri ini. Enggak juga saya bilang, Anda juga jangan berpikir bahwa kemudian orang Islam yang Anda so-called radikal itu juga bermasalah. Tidak, ini masalah komunikasi. Masalah nanti insya Allah seorang pemimpin akan hadir untuk memberikan kebaikan yang ada pada saat ini. Tapi kita tidak boleh menafikan apa yang terjadi hari ini. Dalam artian apa dan hasil yang telah didapatkan. Tinggal kita melihat bahwa di setiap pergerakan itu ada yang harus diperbaiki. Itulah tujuan dari kami Demokrat masuk di dalam koalisi Indonesia Maju ini. Kami tetap membawa jargon perubahan dan perbaikan. Tetap. Justru kamilah pelengkap, penyempurna posisi koalisi Indonesia Maju untuk menjadikan bahwa koalisi ini memang akan melakukan perbaikan, perubahan. Dan perubahan itu kan sesuatu hal yang pasti. Kalau Anda tanya apa yang pasti, ya perubahan. Anda berubah, hari ini bodoh, besok pintar. Atau hari ini pintar, besok bodoh, na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya Anda pasti akan berubah. Dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo misalnya insya Allah. Atau Pak Anies misalnya. Pak Ganjar itu perubahan. Itu sesuatu yang ansih. Nah, ayolah kita bertarung. Dalam bentuk gagasan. Tapi gagasan ini kan bukan ansih yang seperti itu yang paling penting. Ada kalimat dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu yang menarik. Tidak perlu kau jelaskan tentang dirimu kepada orang yang mencintaimu. Dia akan tetap mencintaimu. Dan tidak perlu kau jelaskan juga kepada orang yang membencimu. Dia akan tetap membencimu. Maksudnya begini. Kalau orang mencintai dengan pengetahuan, apapun yang terjadi terhadap orang itu, dan pengetahuan ini terus menguatkan positioningnya dia, maka yang muncul itu akan adalah kecintaan yang sejati. Apapun yang terjadi, dia selalu punya alasan yang bisa memenuhi posisi dia untuk tidak berkurang rasa cintanya itu. Tapi orang yang membenci dengan hasad, jiwa yang kotor, kau jelaskan seperti apapun dia tetap akan hasad. Karena ada kebencian yang lahir dari sebuah penyatuan struktur molekul hitam dalam dirinya yang menyebabkan lahir kebencian. Dan kemudian dijelaskan masih juga tidak. Itu udah nggak akan mungkin berubah. Itu yang dimaksud dari Imam Mahdi. Pernyataan itu muncul karena ada orang bertanya kepada beliau, ya Khalifah, saya tidak melihat kepemimpinan Anda ini seperti kepemimpinan sebelumnya. Sekarang orang terbagi, kata dia. Ada yang mencintaimu dan ada yang membencimu. Nah, keluar kalimat itu. Saya tidak perlu menjelaskan kepada mereka yang mencintaiku, sebagaimana saya tidak perlu menjelaskan kepada mereka yang membenciku. Karena ketika saya juga mencoba menjelaskan kepada orang yang hasad, dengki hatinya, tidak akan pernah berubah kebencian itu. Karena datangnya dasar dalam tidak ada pijakan. Dan tidak ada pijakan itu, maka dia bertahan terus menerus dan konstan. Tapi kalau ada pijakannya kebencian itu, begitu pijakannya itu hilang. Misalnya gini, saya benci Anda karena Anda pencuri. Dia sudah tobat. Dia sudah melepaskan semua predikat kepalsuan yang ada dalam dirinya. Dia sudah jujur. Dia bekerja dengan cara benar. Anda udah gak boleh lagi benci dia. Karena pijakan Anda membenci dia itu adalah perilakunya yang lama. Jadi saya juga tidak bisa terima bahwa orang yang pernah dihukum atau mengalami penghukuman terus tidak boleh tampil. Loh, gak boleh dong. Iya dong, Anda harus terima itu. Saya pernah bertanya kepada ayah saya almarhum. Abah saya itu ketika dia mengangkat seorang satpam yang keluar dari penjara. Terus saya bilang, Abah kenapa ngangkat seorang pengamanan dari keluar penjara? Terus itulah orang yang paling aman katanya. Karena dia bekas penjahat, dia paling tahu penjahat. Dia paling
tahu bagaimana mengamankan segala sesuatu. Dan kedua, dia ini manusia. Dia pengen dihargai dan dihormati. Maka dialah orang yang paling lurus hari ini. Jadi latar belakang keburukan seseorang itu bukan ansih, adalah sejarah. Buku hitam bagi dirinya. Saya juga menolak itu. Ya kan? Bahwa dalam kehidupan kita ada orang yang gelap masa lalunya, tapi terang masa akan datangnya. Harus kita terima. Harus kita terima bahwa orang berubah. Apalagi dasarnya baik. Dan tambah baik. Ya kan? Jadi politik ini kita dibawa oleh sebuah drama yang menjadikan sebuah kisah-kisah seperti itu adalah sebuah fragmen yang terus harus dinikmati dan seperti itu. Bahwa ada kekurangan kita, ada ketidaksempurnaan kita, ya. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan rasul, kita bukan seseorang yang dijaga, maksum, tidak ada di antara kita. Tapi saya pernah menulis bahwa seorang pemimpin atau presiden itu adalah manusia super. Kenapa manusia super? Kenapa? Dia punya pembantu. Kurang lebih 34-38 menteri. Dia punya institusi polisi. Dia punya institusi kejaksaan. Dia punya institusi Tentara Nasional Indonesia, kurang lebih 1 juta. Dia punya tim pres. Dia punya orang-orang yang bekerja di dalamnya untuk, loh, kok masih bisa salah, ya kan? Semestinya kan tidak. Manfaatkanlah manusia. Ini kan kepemimpinan ini adalah seni memimpin. Yang penting niat, tujuannya baik, dia lurus hatinya dan tidak neko-neko. Makanya saya kemarin isu itu tentang Prabowo menempeleng Wamen ya. Wamen. Kok saya sampaikan kepada guru spiritual saya kan? Itu benar itu kejadian. Terus beliau menjawab begini. Tidak perlu benar kejadian itu. Saya yakin akan ada bantahan, hoax dan lain-lainnya. Jadi kau tidak perlu tahu bahwa itu benar atau tidak. Tidak perlu. Tapi kalau kau tanya pendapat saya suka cerita itu. Saya mau itu nyata. Loh, saya kaget kan. Guru, maaf. Ini nggak salah dengar saya ini. Kenapa Anda tiba-tiba suka? Oh iya dong, kata dia. Kita butuhkan pemimpin yang mencekik menteri kalau bikin salah. Memukul orang yang ditugaskan untuk menjalankan amanah rakyat, untuk memperbaiki kebutuhan manusia, cekik, gitu. Tempeleng kalau bro, gitu. Sehingga kemudian dia nggak berani macam-macam. Sebelum dibuktikan kalau perlu tempeleng, nanti kalau nggak salah ya kita minta maaf. Saya pemimpin seperti itu. Kita butuhkan pemimpin yang seperti itu. Ini Prabowo kalau benar itu menempeleng dan mencekek, saya akan 1000%. Saya akan meminta dan saya mengaji dan demi Allah katanya, saya akan meminta ya Allah jadikan dia pemimpin kami. Oh, masalahnya Anda tidak setuju dengan hal itu silahkan. Tapi ini guru spiritual saya ngomong. Saya itu berdoa sih bahwa itu bukan hoax. Karena saya pernah dengar cerita bagaimana Pak Prabowo memukul penjaganya karena bersikap keras kepada orang yang mau datang ketemu dia. Jadi itu sikap pemimpin. Bukankah kita juga mendapatkan cerita-cerita seperti ini? Bagaimana seorang pemimpin marah kepada para penjaganya, kepada orang-orang yang berkata sebagai orang-orang setianya, tapi tidak melakukan sikap menjaga rakyat. Padahal rakyat inilah pemimpin yang sebenarnya. Rakyat harus menang. Nah, tipikal Prabowo ini yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Setelah kita memiliki Pak Jokowi dengan kelebutannya, ya kita perlu seorang yang keras seperti Prabowo. Tapi dia punya kelembutan hati terhadap rakyat. Saya ingat kalau misalnya Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, orang ngantri melakukan ingin berjumpa dengan dia. Terus kemudian dia minta kepada sahabat pada waktu itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Dia minta, Abu Dzar, tanyakan kepada mereka kebutuhannya. Yang mau komplain taruh di sebelah kiri, yang mau memuji taruh sebelah kanan, yang mau memberikan masukan sampingnya lagi. Sudah, yang komplain ada berapa orang, kumpulkan, terus katakan yang mau memuji pulang,
yang memberikan masukan nanti datang ke rumah. Di saat saya pribadi untuk saya terima dulu yang komplain. Kaget semuanya orang. Kok yang komplain doang yang diterima? Jadi dia bilang saya kerja ini tuh mendengar keluh kesah masyarakat. Saya tidak perlu dengar pujian. Tidak berdiri ini kepemimpinan tanpa ujian itu. Dan yang menarik adalah kepemimpinan ini menjadi sebuah sumbu daya tarik yang begitu dahsyat, magnetnya begitu dahsyat bagi setiap orang. Memang betul kita butuhkan pemimpin, tapi ketika kita melihat bagaimana setiap orang berjuang dan mengarahkan dirinya untuk menuju ke arah itu, kadang-kadang juga miris juga kita melihat. Ali bin Abi Thalib kan ketika dia diminta untuk menjadi pemimpin, dia menolak 3 kali. Nanti yang keempat kali baru dia terima. Semoga juga begitu Prabowo, berjuang 3 kali dan keempat kalinya insya Allah dia akan menjadi presiden. Maksud saya seperti ini. Beliau menyatakan begini, kalau orang tahu tentang amanah itu sebagai seorang pemimpin, itu amanah yang seorang pemimpin itu seperti orang yang memegang bara api. Anda bisa bayangkan bara api yang panas itu harus dia pegang dan tidak boleh lepas. Sekali dia lepas dia selesai. Jadi dia bilang seorang pemimpin itu nanti kelak dia akan kehilangan kapabilitas untuk tertawa. Bahkan mungkin lupa untuk tersenyum. Jadi, tapi tentu itu kepemimpinan yang masa lalu yang begitu banyak kekurangan dan lain-lainnya. Hari ini kan kepemimpinan itu juga memberikan karpet merah dalam hal-hal tertentu yang bisa dinikmati. Dan minimal adalah sesuatu dalam sejarah itu sendiri. Jadi memang kita harus hati-hati betul. Pemimpin seperti apa yang kita akan berikan amanah itu. Bagi saya, setelah menelusuri banyak hal, Prabowo adalah orang yang pantas untuk itu. Ketika orang menyebutkan itu banyak kelemahan beliau, justru dari balik kelemahan itu saya menemukan itulah kelebihannya. Kelemahannya dia tidak punya istri. Ada orang bilang begitu. Justru sebagai seorang pemimpin hari ini yang dibutuhkan ini orang yang full time melayani masyarakat. Dia tidak diganggu lagi dengan papa gitu kan. Itu saya kok bajunya kurang loh papa. Oh tidak, Prabowo enggak punya itu kebutuhan itu. Ya nanti wapresnya mungkin akan punya istrinya nanti akan menjadi pengganti sebagai ibu negara, menggantikan itu. Anaknya di mana? Di luar negeri. Dia tidak punya keterlibatan seperti itu. Dan memang saya yakin bahwa harapan dia menjadi pemimpin itu memang datang dari sebuah semangat untuk melakukan sesuatu bagi bangsa dan negara ini. Dia ini orang didikan. Di tahun 1984 saya ingat ayah saya pernah membawakan sebuah cover majalah Time. 84. Saya masih SMA. Baru mau tamat. Baru masuk SMA lah pada waktu itu. Terus dia katakan begini. Judulnya The Rising Star. Fotonya Prabowo. Times. Times. Anda bisa bayangkan di tahun 80-an untuk menjadi cover dari sebuah majalah internasional sekelas Time, kayak Tempo kita. Ya. Itu bagaimana? Dan isinya penuh tentang bagaimana idealis seorang yang dulu ayah saya katakan, ini adalah pemimpin masa depan Indonesia. Tahun 84. Majalah itu masih ada di rumahnya? Pasti ada dong. Pasti ada. Saya kira Pak Prabowo pasti punya itu. Gitu ya. Tapi saya diperlihatkan oleh ayah saya. Dan ayah saya adalah seorang wartawan dan orang yang bangga dengan kewartawanan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Zubair. Saya tidak ingin membuang waktu Anda. Kita mungkin bisa bikin lagi podcast berikutnya. Insyaallah. Untuk kemudian mengarahkan hal-hal yang menurut ideal saya. Semoga ini akan menjadi insya Allah digital jejak digital saya. Kalau kalian kelak mungkin Allah memanggil saya atau kemudian saya sudah tidak ada. Ini adalah catatan saya kepada bangsa dan negara ini, teman-teman saya terutama my fellow Democrats, teman-teman saya yang di Demokrat, untuk bahwa ini akan menjadi catatan kehidupan saya. Jadi saya merasa bahwa teman-teman politisi, tolong catat. Anda itu berbicara dan tercatat. Lepas daripada ini adalah sebuah sistem yang dibuat oleh manusia, tapi akal muasalnya, akal yang Anda punya ini adalah milik Allah. Dan kemudian muasal munculnya ide digital dan lain-lainnya adalah masih
masih sebuah tahapan menuju sampai kepada tingkat leveling yang makin meyakinkan Anda tentang apa itu keimanan. Maka saya katakanlah sesuatu yang tidak pernah kau bisa sesali di masa yang akan datang. Katakanlah sesuatu yang bisa menjadi catatan bagi kalian. Anak cucu Anda minimal. Bangsa dan negara ini satu ketika. Digital jejak ini harus Anda perhatikan dengan baik. Karena di depan Anda ada rakyat. Di depan Anda ada manusia-manusia yang harus kita jaga. Saya kira itu. Baik sahabat Toki, kita telah mendengarkan semacam renungan atau refleksi atas fenomena politik di tanah air yang disampaikan begitu gamblang dan detail oleh Habib Hashim. Mungkin pada kesempatan yang lain kita akan berdiskusi lagi atau tepatnya mendengarkan pandangan-pandangan Habib Hashim tentang seputar politik di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bib.